Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran IPS SD? Alhamdulillah sudah siap, Ibu. Baik, sekarang Ibu minta Mbak Rofi untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Mbak Baik, Rofi. Ibu. Iya, Ibu. Ayo teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Alhamdulillah. Masuk semua ya hari ini. Ibu lihat dari partisipan ini masuk semua, Alhamdulillah. Semangat ya semuanya hari ini. Gimana semangatnya? Halo anak-anak. Ya, Ibu. Wah, kurang semangat nih. Ibu akan memberikan jargon semangat pagi ya. Ikuti ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Pagi-pagi semangat luar biasa. Ayo ikuti. 1, 2, 3. Pagi-pagi semangat luar biasa. Nah, baik, Alhamdulillah. Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat mengetahui tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama lingkup ASEAN. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Sebentar ya, ini masih proses. Apakah sudah terlihat di kalian semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, Ibu minta kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan kalau bisa dicatat karena akan ada tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Perhatikan ya, Ibu mulai. Apakah ada suaranya, Nana? Tidak ada suara, Ibu. Baik, sebentar Ibu atur.
Halo anak-anak semua, dalam video pembelajaran kali ini kita semua akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, kalian semua diharapkan dapat mengetahui sejarah singkat berdirinya ASEAN, dapat mengetahui tujuan ASEAN, dan dapat mengetahui peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Tidak sabar kan untuk mengetahui itu semua? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah singkat berdirinya ASEAN. Ada yang tahu apa itu ASEAN? ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah sebuah organisasi geopolitik dan juga ekonomi dari berbagai negara di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara. Adapun 5 negara pendiri ASEAN adalah negara Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, 5 negara tersebut masing-masing diwakili oleh para menteri luar negeri seperti Adam Malik, Narciso R. Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Tahat Holman. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi regional yang disebut dengan ASEAN. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan ASEAN. Jadi, untuk apa sih didirikannya organisasi ASEAN ini? Nah, maksud dan tujuan ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yang pertama, bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan berbagai negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, bisa memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara, bisa meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Selain itu juga bisa untuk saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Dan juga bisa bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan. Selain itu juga bisa meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara dan memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang memiliki tujuan yang sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Dikutip dari buku tematik untuk kelas 6 SDMI tema 7 kurikulum 2013, secara umum ada 3 peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Yang pertama, sebagai pemrakarsa masyarakat ekonomi ASEAN atau kita sebut dengan MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA ini didukung penuh oleh Indonesia. MEA ini merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Pada KTT ASEAN ke-9 di tahun 2003, AEC atau ASEAN Economic Community resmi didirikan atas saran dan masukan dari Indonesia. Nah, dengan adanya MEA ini, kegiatan ekonomi di Indonesia dan juga negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang. Selain itu, hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara juga akan semakin jarang ditemukan. MEA ini juga mendorong integrasi ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara agar bisa terlaksana dengan baik. Peran Indonesia yang kedua dalam bidang ekonomi sebagai alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Indonesia merupakan negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisah alur laut atau TTS Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1 dan ALKI 2. ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional atau Freedom to Pacific. Nah, jalur pelayaran kapal niaga di wilayah ASEAN jadi semakin strategis
karena adanya pemberlakuan ALKI di wilayah Indonesia. Peran Indonesia di bidang ekonomi yang terakhir yaitu berperan dalam lumbung padi. ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai lumbung padi yaitu negara Thailand dan Vietnam. Selain dua negara tersebut, negara ASEAN lainnya juga turut menyediakan cadangan pangan saat keadaan darurat termasuk Indonesia. Pembangunan lumbung padi ASEAN ini ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan semua negara ASEAN melalui perluasan, penguatan, dan juga menjamin keberlanjutan kerjasama antar lintas negara. Itulah penjelasan mengenai apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Jadi bisa dikatakan peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam kerjasama luang lingkup ASEAN ini sangatlah besar. Mudah diingat bukan? Terima kasih telah mempelajari hingga akhir video pembelajaran ini. Selamat belajar. Ibu lupa mengaktifkan audionya. Gimana, sudah mengerti apa belum tentang peran Indonesia di bidang ekonomi? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan melakukan tanya jawab dengan kalian semua. Sudah siap ya? Sekarang Ibu minta siapa ya? Mbak Ilvani. Ibu akan tanya. Oh, jangan deh, jangan Mbak Ilvani, Mbak Rofi, Mbak Rofi. Mbak Rofi, ada di sini? Ya, Ibu. Ibu nanya, apa sih organisasi ASEAN itu? Bisa dijelaskan? ASEAN ya, Ibu? ASEAN. Ya. Iya, Ibu. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Mbak. ASEAN itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa yang berupa Asia Tenggara, di mana sebuah organisasinya itu geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Seperti itu, Ibu. Wah, sudah betul ya. Nah, selanjutnya, kapan sih tanggal berdirinya ASEAN? Yang lain ya. Ibu minta Mbak Ilvani, apakah tahu tanggal berdirinya ASEAN itu kapan? Lupa, Ibu. Maaf, Ibu. Lupa. Ya, nggak apa-apa. Ibu akan tunjuk yang lain ya. Mbak, siapa di sini? Zainatul. Mbak Zainatul. Pak, ingat tanggal berdirinya ASEAN? Iya, Ibu. Tanggal berdirinya ASEAN 8 Agustus 1967, Ibu. Ya, baik. Betul sekali. Jadi ASEAN itu merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa negara di Asia Tenggara. Dan tanggal berdirinya di tanggal 8 Agustus 1967. Masih ada nih pertanyaan lain. Apa sih salah satu tujuan dibentuknya ASEAN itu? Sekarang Ibu minta siapa ya? Oh, Mbak Ilvani. Tahu apa enggak salah satu tujuan dibentuknya ASEAN? Ya, Ibu, salah satu tujuan dibentuknya ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara di Asia Tenggara. Sudah? Sudah, Ibu. Wah, sudah betul sekali. Ibu senang kalian memperhatikan videonya dengan baik. Mau pertanyaan lagi?
karena kan ada yang belum ditunjuk sama Ibu. Terakhir ya, ada yang bisa menyebutkan 3 peran Indonesia di bidang ekonomi. Tadi yang belum tinggal Mbak Nila. Bisa menyebutkan 3 peran Indonesia di bidang ekonomi? Mbak Nila. Saya Ibu, saya bisa. Ya Ibu, saya bisa. Nah, semangat ya. Ya, sebutkan silahkan. Tadi Ibu jelaskan, itu Ibu, kalau peran Indonesia, ASEAN itu ada 3. Nah, Indonesia sebagai memprakarsa berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN. Terus yang kedua itu alur laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga atau perdagangan. Sama Indonesia berperan dalam lumbung padi, Ibu. Wah, betul sekali. Sudah benar. Tangan dong buat Mbak Nila. Hebat. Bisa mengingat 3 peran Indonesia di bidang ekonomi. Ibu, ada materi yang belum kalian pahami sampai sejauh ini? Buat semuanya, pada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu ada mau tanya. Ya. Mau tanya itu negara Thailand masuk ASEAN apa enggak, Ibu? Negara Thailand juga masuk. Jadi negara Thailand itu juga merupakan negara ASEAN. Iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, boleh atau tidak bertanya? Boleh dong, Mbak Feby. Silahkan, apa yang ditanyakan? Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Mbak Feby. Ya, tadi kan Mbak Nila menyebutkan kalau peran Indonesia itu di bidang ekonomi berperan dalam lumbung padi. Nah, saya tidak paham, Ibu, lumbung padi itu apa? Boleh dijelaskan? Wah, boleh. Jadi lumbung padi itu merupakan tempat penyediaan cadangan makanan. Jadi menyediakan cadangan pangan apabila suatu waktu terdapat kendala yang darurat. Lumbung padi itu kayak sebuah tempat penyimpanan padi yang telah dipanen. Gitu. Jadi apabila ada suatu negara yang krisis ekonomi pangan, itu negara-negara ASEAN juga membantu dalam keadaan darurat itu, menyediakan cadangan pangan. Jadi tidak akan kekurangan cadangan pangan. Apakah Mbak Feby sudah paham? Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih jawabannya. Alhamdulillah, sama-sama. Nah, pembelajarannya sudah selesai. Ibu ingin, apa ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Apa sudah paham? Kalau nggak ada, berarti Ibu anggap paham semua ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian dicatat ya. Kalian mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama lingkup ASEAN. Itu nomor 1. Dan nomor 2 itu, kalian membuat laporan hasil analisis sederhana tentang posisi dan peran. Bisa dengan pengertiannya, bisa dengan tujuannya, atau dengan peran Indonesia sendiri. Ya, dibuat laporan analisis sederhana. Apa sudah jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajarannya. Tidak ada ya? Ya, paham semua ya? Paham, Ibu. Ya. Sekarang
Ibu minta Mbak Nila untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajarannya. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan semangat dan ceria. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap sehat semuanya ya. Ibu meninggalkan room Zoom duluan. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu.